9. Halo, perkenalkan nama saya Naza, Fajar Marisa dengan NIM 2402 10 10 20 27. Kami akan menjelaskan mengenai sumber tekanan, mulai dari pengertian sumber tekanan, karakteristik dari sumber tekanan, dan juga jenis-jenis dari sumber tekanan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber tekanan. Apa itu sumber tekanan? Dalam elektronika, sumber tekanan dapat diartikan sebagai suatu perangkat atau suatu elemen dalam rangkaian listrik yang berfungsi untuk menyediakan energi listrik dalam bentuk beda potensial atau biasa kita sebut tekanan. Nah, tekanan akan digunakan untuk mengalirkan arus listrik pada elemen-elemen elektronika. Sumber tekanan akan selalu memiliki dua titik, yaitu titik positif dan juga titik negatif. Nantinya sumber tekanan akan menciptakan perbedaan potensial listrik pada terminal positif dan juga terminal negatif, sehingga akan menyebabkan pergerakan elektron yang menciptakan yang namanya arus listrik. Nah, contoh sederhana dari konsep sumber tekanan ini yaitu bisa diambil contoh air yang mengalir dalam pipa. Sumber airnya kita analogikan sebagai sumber tekanan, kemudian tekanan air dalam pipa dianalogikan sebagai beda potensial atau tekanan, kemudian air yang mengalir dalam pipa dianalogikan sebagai arus listrik. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari sumber tegangan. Jenis-jenis dari sumber tegangan itu ada dua, yaitu AC atau alternating current dan DC atau direct current. Pertama yaitu DC atau yang arahnya searah. Sumber ini menghasilkan tegangan dengan polaritas yang tetap. Kutub positif dan negatifnya tidak berubah-ubah atau bisa dikatakan konstan. Kemudian yaitu alternating current atau AC yang arahnya bolak-balik secara periodik. Sumber ini menghasilkan tegangan yang nilai dan polaritasnya berubah-ubah seiring dengan waktunya. Bisa dikatakan seperti pada gelombang sinusoida. Contoh dari itu seperti pada generator dan pada listrik PLN, seperti di rumah kita. Kemudian pada DC, contohnya seperti pada baterai atau aki, dan pada power supply. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya sumber tegangan yang tadi baterai pada aliran listriknya DC dan stop kontak yang aliran listriknya AC, baterai dan stop kontaknya itu termasuk dari dorongan, sedangkan arus listriknya DC atau AC itu termasuk dari aliran. Energi yang dihasilkan dari dorongan tersebut untuk menyalakan perangkat kita sesuai kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Di mana di sini ternyata ada 7 karakteristik mengenai sumber tegangan. Yang pertama yaitu tegangan nominal atau rated voltage, di mana besarnya tegangan ini dinyatakan oleh produsen dan diharapkan tersedianya pada terminal sumber. Nah, contohnya itu pada baterai memiliki tegangan nominal 1,5 volt dan pada adaptor laptop yang memiliki tegangan nominal 19 volt. Nah, tegangan ini digunakan sebagai titik acuan pada perancangan rangkaian itu sendiri. Yang berikutnya yaitu jenis tegangan. Jenis tegangan ini dibedakan menjadi dua, di mana jenis tegangan DC dan AC. DC atau direct current ini adalah tegangan yang konstan dan arah arusnya itu satu arah. Seperti yang kita sudah pelajari bahwasanya jenis tegangan yang satu ini yaitu AC atau alternating current adalah tegangan yang berubah-ubah secara periodik atau wave dan
arah arusnya itu bolak-balik. Yang berikutnya yaitu polaritas, di mana polaritas ini berlaku untuk sumber tegangan DC, terminal positif dan negatif tidak boleh bertukar, karena kalau misalnya tertukar itu dapat merusak komponen. Sumber AC ini tidak memiliki polaritas tetap, tetapi tetap memiliki fase netral. Next. Yang berikutnya adalah kapasitas arus atau kurang kapasitas, di mana arus maksimum yang dapat disuplai oleh sumber tegangan mengalami penurunan tegangan signifikan, di mana yang disebut sebagai arus maksimum atau current rating. Contohnya itu pada power supply. Kalau kalian pernah melihat power supply ya pada mesin cuci, di situ ada power supply yang tegangannya 5 volt 2 ampere, yang artinya bisa menyuplai hingga 2 ampere. Yang selanjutnya yang kelima yaitu resistansi, di mana resistansi ini yaitu resistansi dalam atau internal resistance. Hambatan yang terjadi di dalam sumber tegangan ini itu adalah semakin besar resistansi dalamnya, maka tegangan akan turun atau drop. Saat beban itu besar, pendukung idealnya sumber tegangan memiliki resistansi dalam sebesar ohm. Yaitu stabilitas tegangan. Kemampuan sumber untuk menjaga tegangan tetap stabil meskipun arus beban ini berubah. Sumber yang baik itu harus tetap nominal walau beban berubah-ubah. Nah, misalnya pada power supply tadi yang sudah saya bacakan, saya jelaskan, dengan regulator biasanya lebih stabil daripada baterai biasa. Seperti itu. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah daya tahan atau kapasitas energi atau waktu operasi, di mana daya tahan ini berlaku untuk sumber tegangan seperti baterai yang diukur dalam satuan F. Itu hanya berlaku pada contoh tersebut, yaitu di mana yang dicontohkan pada baterai. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hukum dan konsep terkait dengan sumber tegangan. Perlu kalian ketahui, dalam ilmu fisika ada beberapa hukum yang menjelaskan bagaimana suatu sumber tegangan bekerja. Nah, salah satu hukum yang paling dasar adalah hukum Ohm. Hukum ini menyatakan bahwa besar tegangan berbanding lurus dengan besar arus listrik dan hambatan dalam suatu rangkaian. Artinya, apabila besar tegangan tambah besar, maka besar arus listrik juga bertambah. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Dengan V adalah tegangan dalam satuan volt, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan R adalah hambatan dalam satuan ohm. Jadi, kalau kita ingin arus listrik yang lebih besar mengalir melalui suatu alat, maka tegangannya juga harus lebih besar, atau dengan memperkecil hambatannya. Ya. Selain hukum Ohm, ada juga hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arus dan tegangan dalam rangkaian listrik yang bercabang atau yang memiliki lebih dari satu sumber tegangan. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya, tidak ada arus yang hilang pada titik cabang dalam rangkaian. Nah,
Sedangkan hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa jumlah total tegangan dalam satu lintasan tertutup pada rangkaian listrik harus sama dengan nol. Ini berarti semua energi yang diberikan oleh sumber tegangan akan habis dipakai oleh komponen-komponen dalam rangkaian seperti lampu atau resistor. Selanjutnya adalah contoh rangkaian. Komponen yang diperlukan seperti 1. Baterai sebagai sumber tegangan. 2. Saklar untuk mengontrol aliran listrik. 3. Lampu kecil LED ataupun lampu pijar kecil sebagai beban yang menunjukkan adanya suatu tegangan. Dan yang keempat itu adalah kabel penghubung untuk menyusun sebuah rangkaian. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membuktikan adanya tegangan pada suatu rangkaian? Sebelum itu, elemen-elemen yang sudah disebutkan tadi, kita perlu merangkainya seperti pada gambar. Ketika saklar ditutup, terlihat bahwasanya lampu menyala. Namun ketika saklar dibuka, lampu tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwasanya ketika saklar ditutup, arus listrik atau tegangan akan mengalir pada lampu, sehingga lampu menyala. Namun saat saklar dibuka, lampu tidak menyala karena tidak ada arus listrik atau tegangan yang mengalir pada lampu. Yang selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sumber tegangan dalam kehidupan sehari-hari ini sangatlah luas dan hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Contohnya yang paling sederhana adalah pada alat-alat elektronik. Seperti yang saat ini kita gunakan, kita menggunakan alat elektronik, handphone, laptop, remote, dan lain sebagainya. Di mana alat elektronik tersebut menggunakan baterai sebagai sumber tegangan yang memberikan tegangan arus DC atau searah yang membuat sumber arus listrik dapat mengalir dan menghidupkan komponen-komponen elektronik. Nah, di dalam alat tersebut ini, saat baterai habis, tegangan akan menurun dan alat pun tidak bisa menyala, sehingga kita perlu mengisi ulang atau menggantinya. Jika pada alat elektronik seperti HP atau laptop, kita dapat mengisinya dengan cara mencharger alat elektronik tersebut. Jika pada baterai, kita dapat mengganti baterai yang baru. Yang selanjutnya, dalam skala rumah tangga, kita juga menggunakan sumber tegangan dalam listrik atau AC. Jika yang tadi itu adalah arus DC, di mana ada kita, yang sekarang adalah AC, yaitu dibalik dari listrik PLN untuk menyalakan berbagai peralatan seperti lampu, kipas api, kulkas, rice cooker, hingga ke mesin cuci. Tegangan dari stop kontak rumah biasanya itu sekitar 220 volt. Dan tegangan ini disalurkan ke berbagai peralatan melalui kabel. Ketika kita menekan saklar untuk menyalakan lampu, kita sebenarnya sedang menghubungkan rangkaian listrik dengan sumber tegangannya. Nah, sehingga arus bisa mengalir dan membuat lampu menyala. Jika kita ingin menyalakan lampu, kita akan menekan tombol yang ada di rumah kita. Nah, itu secara tidak langsung yang dimaksud di sini adalah kita sedang menghubungkan rangkaian listrik dengan sumber tegangannya. Nah, jadinya lampu tersebut akan menyala. Selain pada alat elektronik dan rumah tangga, sumber tegangan juga diterapkan pada transportasi, di mana kendaraan bermotor menggunakan aki sebagai sumber tegangan. Aki memberikan tenaga listrik untuk menyalakan mesin atau starter, menyalakan lampu, klakson, dan sistem audio kendaraan yang lain. Aki juga menggunakan tegangan searah dan perlu diisi ulang saat habis, biasanya secara otomatis saat mesin kendaraan menyala. Contoh lain selain transportasi elektronik dan rumah tangga,
Yang semakin umum saat ini adalah penggunaan panel surya sebagai sumber tegangan ramah lingkungan, yang mana panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu, mengisi baterai, atau bahkan menyuplai listrik ke rumah-rumah di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN. Nah, dari semua contoh ini bisa kita lihat bahwa sumber tegangan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya sumber tegangan, banyak alat yang kita andalkan tidak akan bisa bekerja dan aktivitas harian kita akan sangat terganggu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi-materi pada sumber tegangan yang meliputi dari pengertian jenis-jenis dan karakteristik sumber tegangan. Ada pula hukum dan konsep terkait sumber tegangan, kemudian contoh rangkaian dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!